Selamat datang rekan-rekan, saya akan membahas 7 rahasia orang terkaya di dunia. Di sini menceritakan bagaimana cara orang-orang terkaya di dunia ini memperoleh kekayaannya dan dibagi menjadi 7 rahasia. Di sini saya akan membahas masing-masing rahasianya. Semoga bahasan kita kali ini bermanfaat. Oke, rahasia pertama adalah pikir dahulu. Bagaimana orang itu merencanakan, memiliki visi, memiliki gambaran langkah ke depannya bagaimana. Maka dia mengatakan untuk merencanakan, untuk membuat rencana. Mengapa merencanakan untuk membuat rencana? Karena kebanyakan orang hidup sebagaimana dia hidup. Jadi hidupnya ini mengalir saja. Kalau hidup ini tidak ada menabung, tidak ada berinvestasi. Yang ada yang menjalani hidup apa adanya. Lalu apa yang dituju di dalam hidup juga tidak ada. Nah, sedangkan kita ini belajar untuk membuat rencana. Apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini? Jadi kalau kita bicara tentang kekayaan ini ada 7, terbagi menjadi 7. Tubuh, roh, jiwa, intelektual, relasi, keluarga, dan keuangan. Jadi kita itu bukan hanya mengejar kekayaan harta benda, tetapi kita itu juga mengejar kekayaan tubuh, kekayaan jiwa, kekayaan roh, kekayaan intelektual, kekayaan relasi, kekayaan keluarga, dan kekayaan keuangan. Di sini kita menetapkan untuk membuat rencana. Untuk tubuh, apa yang saya inginkan dan berapa lama ini bisa tercapai. Untuk roh, berapa yang lama inginkan dan berapa lama ini tercapai. Untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, rencananya gimana. Jiwa, intelektual, relasi, keluarga, dan keuangan. Kali ini saya akan bahas yang keuangan saja ya. Jadi di buku ini juga lebih ditekankan tentang keuangan. Dari keuangan ini setelah kita mengetahui apanya, maka kita bisa menyusun prioritas-prioritasnya. Langkah-langkah mana yang kita lakukan, yang kita ambil. Mengapa kita merencanakan? Karena dalam hidup ini kita akan mengalami tekanan demi tekanan. Tekanan terbesar dalam hidup itu berasal dari 3 sumber, yaitu finansial, pernikahan, dan hutang. Tekanan finansial ini bicara tentang keuangan ya. Jadi banyaklah yang misalnya beli mobil, beli rumah, bayar STNK, bayar sopir, bayar ini, bayar itu. Ini adalah tekanan finansial. Lalu yang kedua adalah tekanan pernikahan. Saat seorang mulai untuk menikah, maka dia memiliki tambahan tekanan dalam hidup. Semisal pertama saat dia mulai menikah, dia mempersiapkan untuk menikah itu butuh dana. Lalu setelah menikah juga dengan istrinya dengan suaminya, dengan pasangan hidupnya harus bisa untuk berdamai, untuk memahami. Lalu punya anak juga bagaimana untuk memberkati anaknya, bagaimana anaknya bisa sehat, bisa pintar, bisa bersekolah di sekolah yang layak, lalu ada asuransi dan sebagainya. Setelah itu adalah tekanan terbesar ketiga adalah dari hutang. Nah, hutang ini terbagi menjadi 2, hutang konsumtif dan hutang produktif. Hutang konsumtif adalah hutang yang kita pakai untuk konsumsi kita. Sedangkan hutang produktif adalah hutang yang menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Jadi hutang itu sebagai modal usaha. Hutang produktif ini itu misalnya kita beli rumah, kita beli mobil. Dan mobil dan rumah ini kita gunakan untuk menghasilkan, misalnya rumahnya dikoskan atau dikontrakkan, atau mobilnya dikoskan, disewakan sehingga bisa mendapatkan uang dari situ. Nah, ini kita memanagenya untuk hutang yang produktif itu kita bisa pakai dengan cicilannya, down paymentnya itu awal
down payment awal tuh minimal 30%, minimal sepertiganya. Jadi kalau kita down paymentnya itu lebih besar lebih baik, tapi minimal paling dikit itu 30%-nya. Dan pembayarannya itu, cicilannya itu adalah sepertiga dari pemasukan kita. Jadi semisal kita punya pemasukan suami istri 20 juta, 21 juta. Jika suami istri memiliki pemasukan 21 juta, maka dia maksimal mereka itu untuk berhutang adalah cicilannya untuk beli mobil atau beli rumah adalah 7 juta. Jadi jika punya penghasilan 21 juta tidak boleh melebihi 7 juta untuk cicilannya. Semisal cicilannya 20 juta atau 15 juta itu tidak boleh. Itu terlalu berlebihan. Nah, cicilan ini bicara cicilan keseluruhan ya. Jadi semisal suami istri total penghasilannya adalah 21 juta per bulan. Sedangkan 21 juta per bulan itu berarti kan 7 juta untuk hutang. 7 juta untuk hutang ini bisa terbagi hutang apa? Kalau sudah hutang mobil bayar 2 juta. Hutang motor bayar 1 juta. Berarti masih ada 4 juta untuk rumah. Seperti itu. Lalu cara terbaik untuk menjadi kaya adalah dengan mengurangi hutang. Jadi kita dengan mengurangi hutang, maka kita itu sebenarnya tidak bekerja untuk membayar hutang. Nah, tapi jika kita ini punya banyak hutang, bagaimana caranya? Ini dari 100% kita punya uang yang pemasukan kita per bulan, itu kita membaginya menjadi pos-pos berikut. 10-15% kita gunakan untuk memberi. Maksudnya memberi itu gimana? Kalau bagi orang Kristen dia ada memberi perpuluhan. Bagi orang Muslim dia ada memberi zakat, ada memberi amal ya. Bagi orang Buddha, Hindu juga ada amal dan sebagainya. Nah, ini kita 10-15% itu kita alokasikan untuk memberi. Lalu 10-15% selanjutnya kita alokasikan untuk menabung. Jadi kita tabung 10-15%. Sisanya yang 35% ini kita alokasikan untuk membayar. Baik untuk konsumtif ataupun hutang produktif. Nah, jadi bagaimana kalau hutang saya ini besar sekali dan saya harus tetap kita membuat skema seperti ini. Kita membayar hanya 35% dari pendapatan kita. Caranya bagaimana? Kita negosiasi dengan yang menghutangi kita. Semisal kita berhutang dengan bank waktu kartu kredit. Kita ngomong sama bank, tolong saya tidak mampu, kita nego, saya hanya bisa bayar sekian. Jadi semisal kita punya hutang sama si A, si B, si C, si D, si E, si F. Nah, kita list satu-satu yang kira-kira bisa kita lunasi mana, yang kita bisa nego mana, yang kita harus lunasi dahulu mana, dan sebagainya. Dengan cara skemanya, setiap kita punya pemasukan per bulan ini 35% saja yang kita bisa bayar untuk hutang. Lalu sisanya ini ada sekitar 40% lah ya, sekitaran ya. 40-an persen, 40-50% itu untuk hidup. Untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita membayar hutang dan mencukupkan diri kita dari sisanya. Jadi orang ini sebenarnya itu kan sederhana. Sederhana, lalu dia mulai bergaya perlente jadi elite. Nah, elite akhirnya kalau setelah dia masuk untuk membayar skema ini, makanya dia perlu menurunkan gaya hidup. Karena apa? Orang itu kan kejar status, kejar gengsi, kejar perasaan, dihormati orang dan sebagainya. Nah, ini yang bagaimana kita itu menghidupi hidup ini bukan sebagai pemilik kehidupan, tetapi sebagai hanya pengelola kehidupan saja. Setelah itu kita perlu menabung. Menabung ini kita menabung dari 10-15% penghasilan ini kita tabung sampai apa? Sampai kapan? Sampai kita mempunyai biaya tabungan 6 kali biaya hidup yang kita tanggung. Jadi semisal kita menanggung bapak ibu, kita juga menanggung anak istri, maka katakanlah sebulan tuh 10 juta habis pengeluarannya, maka kita tuh punya tabungan at least setidaknya kita punya tabungan 60 juta.
60 juta ini supaya apa? Jika terjadi hal-hal yang tidak diduga, misalnya dipecat atau sakit atau bencana alam, sehingga tidak bisa memiliki pemasukan, maka masih terdapat 6 bulan untuk hidup yang normal. Sehingga dalam 6 bulan untuk hidup yang normal ini kita bisa untuk cari kerjaan lain yang bisa memberi pemasukan sehingga dapat berjalan kehidupannya, tidak berhenti. Setelah itu ini ada namanya pengukur waktu keuangan. Maksudnya pengukur waktu keuangan itu bagaimana? Jadi tujuan-tujuan kita ini harus harus terukur. Semisal kita mau uang 60 miliar sampai umur 60 tahun. Lah ini kan terukur. Daripada kita mengatakan kita ingin kaya raya seumur hidup, itu kan tidak terukur. Misalnya 60 miliar selama 60 tahun sampai umur 60 tahun, sedangkan sekarang umur 30 tahun, berarti at least 1 tahun saya harus bisa menghasilkan 2 miliar. Dari 2 ini kita bisa tabung dan kita investasikan. Jadi setiap penghasilan yang kita dapat itu kan kita tabung 10-15%. 10-15% itu kita tabung sampai kita mempunyai 6 kali biaya hidup tanggungan. Setelah tabungan ini tercukupi, maka sisanya itu kita gunakan untuk investasi. Investasi itu pertama kita beli asuransi dahulu. Asuransi itu untuk menjagai kita, untuk memproteksi kita. Setelah kita beli asuransi, maka kita mulai untuk berinvestasi. Investasi itu ada beberapa investasi aman, investasi tumbuh dan sebagainya. Itu kita belajar untuk berinvestasi. Uang yang diinvestasi kita juga tabung, kita investasikan lagi, kita investasikan ulang sehingga bisa tercapai target keuangan kita. Target keuangan kita ini jika masih belum tercapai, kita bisa berpikir bagaimana caranya saya menambah pundi-pundi penghasilan. Saya bisa kerja apa yang saya bisa kerjakan dalam hidup ini, apa kemampuan saya coba mencari tambahan penghasilan dari situ sehingga saya bisa berinvestasi lagi. Seperti itu ya. Dan target keuangan kita ini tercapai. Demikian dari saya, ini pembahasannya sampai sini. Semoga pembahasannya bermanfaat untuk rekan-rekan semua.